mencicipi atau untuk memakan dan meminum hidangan yang telah disediakan. Akhirnya Nabi Ibrahim itu bingung. Kok malaikat ini kok nggak mau dikasih yang namanya makanan yang udah disediain? Makanya terjadi kebingungan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam membawa dua kabar. Kabar yang pertama untuk mengabarkan bahwasanya kaum Nabi Lut alaihissalam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah dijelaskan, sudah diceritakan kemarin bahwasanya kaum Nabi Lut itu sudah diazab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar yang kedua yakni membawa kabar bahwasanya akan lahir seorang anak dari istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa itu? Yaitu adalah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ini yang kedua, ya, yang kedua. Jadi membawa kabar bahwasanya bakal lahir yaitu adalah Nabi Ishak alaihi salam dari rahimnya Siti Sarah atau Siti Sarah. Ya. Yang waktu itu Siti Sarah itu umurnya kurang lebih 90 tahun. Ya, 90 tahun baru punya anak. Ya. Kalau zaman sekarang 90 tahun itu udah nenek-nenek ya. Udah sepuh lah ya. Udah jadi orang yang ditokohkan atau yang ini. Itu 90 tahun baru punya anak. Insya Allah ya. Yang memang kuasanya Allah itu gak bakal pernah habis sampai kita itu benar-benar meninggal ya, sampai kita itu benar-benar mati. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia, ya mau nanti meninggalnya itu ketabrak sama sepeda, mau matinya itu ketabrak sama semut, mau matinya itu kena pukul sama orang lain, mau matinya itu tenggelam, mau matinya itu apapun segala macam matinya, itu cuman caranya doang. Yang tetapi hakikatnya kematian itu adalah karena dicabut nyawanya sama Allah. Jadi kalau misalnya ibu seumpama tenggelam sampai 1 tahun, ya 1 tahun tenggelam di laut seumpama. Kalau nyawanya belum dicabut ya nggak bakal mati. Misalkan ibu-ibu dipukulin sampai 10 tahun sama orang-orang. Kalau dipukulin 10 tahun itu nyawanya nggak dicabut nggak bakalan mati. Jadi yang buat mati itu apa? Dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya sama Allah. Makanya ada kalimat, ada pepatah. Biasanya kalau misalkan kita di sekolah-sekolah ini sering dikatakan ya. Ada kata-kata dari seorang guru ya. Kalau misalkan guru itu biasanya ngomong gini, yang udah boleh pulang, ya. Biasanya gitu ya. Kalau misalkan lagi ngajar nih, yang udah boleh pulang. Itu maknanya dalam. Yang udah boleh pulang. Berarti kalau ibu-ibu belum pulang, berarti masih ada waktu, masih diberikan kesempatan. Tapi kalau ibu-ibu sudah pulang, ya berarti udah selesai. Gitu ya, semuanya telah selesai. Gak ada lagi amal, gak ada apa segala macamnya. Ya memang waktunya sudah selesai. Jadi hakikatnya secara kehidupan seseorang itu bakal terputus dari amalnya, terputus dari rezekinya, terputus daripada jodohnya, terputus daripada jabatannya kalau orang itu telah meninggal. Dan hikmahnya orang yang meninggal, apa hikmahnya orang yang meninggal? Yakni hikmahnya orang meninggal adalah hilangnya atau dicabutnya potensi keburukan daripada diri seseorang itu sendiri. Jadi misalkan kita masih hidup, kita masih hidup, ya kita masih hidup. Kira-kira bisa jamin nggak buat besok atau nanti atau kapanpun kita itu nggak bakal lakukan maksiat? Kita bisa jamin nggak bahwasanya diri kita itu buat kedepannya itu nggak bakal lakukan maksiat? Nggak bisa jamin kan? Lalu apa yang bisa menjamin kita nggak bakal maksiat? Yang lain dan tidak bukan adalah kematian. Kalau orang udah mati nggak bakal mungkin lagi kena maksiat, ya. Kalau orang udah mati nggak bakal mungkin maksiat. Gimana orang mau mati dia maksiat? Mustahil. Nah kembali ke yang topik tadi. Jadi Nabi Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dimana itu adalah ibunya daripada Siti Sarah yang mana melahirkannya ketika umur 90 tahun. Oh iya, makasih.
Nah, jadi kalau misalkan dalam kisah ini, ya mau nenek-nenek sekalipun, mau umurnya 80 tahun, mau umur 90 tahun, kalau Allah berkehendak dia punya anak, pasti punya Anak. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, ya. Jadi dalam kisah itu jangan selalu menyerah. Dan Nabi Ishak sendiri itu punya saudara, namanya adalah Nabi Ishau, ya. Ada Ishak, ada Ishau. Kalau misalkan keturunannya Nabi Ishak ini adalah salah satu keturunan dan yang orang yang kita tahu tuh, biasanya kita tahu Nabi Ishak itu punya nama lain, ya. Nabi Ishak punya nama lain. Siapa nama lainnya? Nabi Ishak nama lainnya adalah Israel, ya. Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Ishak. Jadi kata Israel itu adalah al-madhu atau pujian, ya. Pujian buat Nabi Ishak karena kesolehannya, karena kebaikannya, dan karena begitu sabar menghadapi daripada umatnya. Jadi Nabi Ishak itu punya nama lain adalah Israel. Tapi bukan Israel yang sekarang, ya. Bukan Israel yang sekarang. Kalau Israel yang sekarang itu adalah Israel yang bangsanya negara, yang bangsanya orang-orang yang membenci dengan Islam, yang bangsanya keturunan dari Eropa, keturunan apa segala macam, itu Israel yang sekarang. Tetapi kalau Israel yang dulu adalah orisinil daripada Nabi Isa alaihissalam. Makanya kalau misalkan ada kalimat ya Bani Israel, biasanya kan ada tuh ya di Al-Quran, ya. Ya. Biasanya dia suka baca Al-Quran, ya. Ya, biasa. Jadi kalau di Al-Quran itu ada kalimat ya Bani Israel. Itu maknanya bukan Israel yang sekarang, tetapi Israel itu adalah keturunannya Nabi Ishak. Ishak, ya. Jadi dari Nabi Ishak ini banyak sekali keturunan daripada nabi-nabi, dan Bani Israel adalah dari baninya atau keturunannya Nabi Ishak. Ini ilmunya, ya. Jadi ibu-ibu harus paham, ya. Jadi Israel itu ada yang baik juga, Israel yang benar juga, ya. Itu adalah Bani Israel. Kalau sekarang itu Bani Israel itu banyak itu yang ada di kota Madinah, yang segala macam, ya. Memang keturunannya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Oke, terus selanjutnya yang ke-10, yaitu adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti Nabi Yakub ini adalah anaknya daripada Nabi Ishak. Nah. Dan Nabi Yakub ini adalah orang ba'asahullahu nabiyyan ila ahli Kan'an. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Bani Kan'an. Kan'an itu adalah sebuah suku, ya. Sebuah suku di mana suku Kan'an ini adalah orang-orang yang sering sekali meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bani Kan'an adalah orang-orang yang suka meninggalkan daripada yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Kan'an ini sudah terkenal itu sering sekali meninggalkan yang namanya ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan. Terus lanjut yang ke-11, yakni adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kalau Nabi Yusuf ini insya Allah udah pada tahu lah ceritanya lah, ya. Bahwasanya Nabi Ayub itu punya beberapa anak, ya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan Nabi Yakub. 9. Nabi Ayub. Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Dan Nabi Yusuf adalah putranya, salah satu putranya daripada Nabi Yakub. Ya. Nah, Nabi Yakub ini pernah pernah diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah bermimpi, di mana di dalam mimpinya itu dia itu melihat 11 bintang dan matahari dan bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Lalu kisah ini diceritakan ke Nabi Yakub. Lalu kata Nabi Yakub alaihissalam bahwasanya kelak nanti engkau, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang nabi. Nah, ini adalah asal mulanya. Jadi memang Nabi Yusuf itu terkenal dengan ahlinya dalam menafsirkan suatu mimpi. Ya. Makanya mimpi itu, kalau misalkan mimpi itu adalah min juz'in arba'ina daripada an-nubuwah. Ya. Jadi kalau yang namanya suatu mimpi itu adalah bagian daripada
nubuah. Nubuah itu apa? Ilham daripada kenabian. Karena kalau misalkan di dalam mimpi kita itu nggak bisa ngatur yang namanya mimpi kita. Nggak ada orang yang bisa ngatur mimpinya itu gimana. Kadang di tempat yang kita nggak kenal, kadang di tempat yang kita kenal tapi nggak jelas, kadang skenario nya nggak jelas, kadang ketemu sama orang yang nggak dikenal. Ya, itu dalam mimpi. Dan mimpi itu adalah 40%-nya adalah daripada nubuah, yaitu adalah kenabian, ilham daripada nabi. Karena memang dari zaman dahulu kebanyakan nabi yang mendapatkan ilham dari Allah itu dapatnya melalui mimpi. Oke. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu karena saking baiknya, saking solehnya, saking bagusnya, itu sangat baik sekali membuat yang namanya Nabi Yakub itu terlihat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam ketimbang anak-anak yang lainnya. Makanya ketika itu anak-anak yang lain itu pada cemburu sama Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mereka itu berniat untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dimana Nabi Yusuf alaihissalam itu dimasukkan ke dalam sumur, ya, ke dalam sumur. Dimana di fitnah waktu itu diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf itu meninggal karena dibunuh oleh hewan buas. Dimana bajunya diambil lalu diolesin dengan darah. Nah, setelah itu anak-anak yang lain atau saudara-saudaranya yang lain menceritakan kisah palsu itu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Seketika Nabi Yakub alaihissalam itu menangis sampai sejadi-jadinya, sesedih-sedihnya, sampai akhirnya mengakibatkan dikisahkan waktu itu sampai Nabi Yakub itu jadi nggak bisa melihat, ya, sampai buta lah ya, karena saking sedihnya, saking nangisnya itu. Nah, ternyata di dalam sumur itu Nabi Yusuf alaihissalam itu belum meninggal, tetapi diselamatkan oleh orang-orang musafir, pedagang-pedagang, yang dimana ketika mengangkat daripada sumur yang ada di dalam itu kok berat, ternyata ada yang ikut, yaitu adalah orang manusia, yakni yang lain dan tidak bukan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena anaknya itu ganteng, karena anaknya itu rupawan, pokoknya ganteng lah intinya, dia dibawa, diajak. Dan ketika sudah memasuki daripada kota Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam itu dijual kepada seorang gubernur, ya. Dan gubernurnya itu bernama Al-Kiftir, ya, Al-Kiftir. Yang dimana Kiftir ini merupakan suaminya daripada Siti Zulaikha yang bakal nanti dipisahkan. Jadi diangkat sama Kiftir itu jadi anaknya seorang gubernur, dimanja, dididik dengan baik, dirawat, pokoknya dikasih makan fasilitas yang lainnya, sampai menjadi orang yang benar-benar hebat gitu, menjadi orang yang benar-benar kayak orang-orang pinter lah ya, sarjana-sarjana muda begitulah ya. Sampai Siti Zulaikha itu malah menjadi tertarik sama Nabi Yusuf yang merupakan anak angkatnya, ya. Perlu diketahui, Kiftir ini dia itu mengalami suatu penyakit. Penyakitnya itu penyakit impoten, ya. Penyakit impoten. Penyakit impoten itu apa? Penyakit impoten itu apa? Hah? Lemes. Kalau lemes ya lemes kaki tuh. Impoten itu apa? Apa ya? Maksudnya aktif lah ya, nggak aktif, tidak aktif. Iya, tidak aktif lah ya. Nah, makanya, tapi antum bayangkan misalkan jadi seorang wanita, seorang ratu yang cantik, rupawan, segala macamnya, tapi punya suaminya itu impoten. Bagaimana cara mengatasinya? Apalagi di saat itu godaannya adalah melihat daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ya memang takdir Allah juga ya, tapi ya jadi jalannya begitu. Ya karena hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai digoda oleh Siti Zulaikha, ya, sampai digoda, akhirnya dijebak di dalam suatu kamar, sampai akhir-akhirnya ketika Nabi Yusuf itu pengen kabur, ternyata di dalam kamar itu, di luar kamar itu sudah diketahuan sama yang namanya gubernur tersebut, yaitu adalah Kiftir. Lalu ditanya kan, wah apa-apaan ini? Kenapa ada peristiwa seperti ini? Lalu dituduhlah, difitnahlah Nabi Yusuf alaihissalam oleh Zulaikha.
ketika difitnah bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itulah yang pengen memperkosa Zulaiha. Nah, beruntungnya Allah itu ngasih yang namanya petunjuk, mengasih yang namanya kebaikan. Berupa apa? Berupa seorang bayi yang bisa berbicara. Ya. Jadi ketika peristiwa yang namanya penggodaan Nabi Yusuf alaihissalam itu ternyata dilihat sama seorang bayi, ya, dilihat sama seorang bayi. Dan mujizatnya ketika disidang Nabi Yusuf alaihissalam dan difitnah oleh Zulaiha, itu bayi yang tadi yang seharusnya nggak bisa ngomong, itu bayinya bisa ngomong. Kata bayinya apa? Kata bayinya, yang salah dan yang benar itu dilihat daripada bajunya. Kalau bajunya sobeknya di depan, yang salah siapa? Hah? Yang salahnya Nabi Yusuf. Tapi kalau misalkan sobeknya di belakang, maka yang salah Zulaihanya. Nah, ketika dilihat, karena melihat keajaiban itu bayi bisa ngomong, dilihat, oh ternyata sobeknya itu ada di belakang. Maka diputuskanlah, dijelaskanlah di sidang itu, hasil sidangnya ternyata yang salah adalah Nabi. Yang salah adalah Siti Zulaiha. Kabar ini tersebar, ya, tersebar penjuru segala macam ke kerajaan apa segala macam, sampai akhirnya untuk menutupi daripada cerita ini, untuk menutupi daripada kejelekan hal ini, dipenjaralah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Mirip-mirip sama kayak pemerintahan sekarang yang ada di ini ya, di daerah yang udah tahu negeri apa, yang nggak bisa disebutkan namanya. Jadi untuk menutupi daripada kebobrokan yang ada di dalam pemerintahannya, dia itu mengkambing hitamkan sesuatu atau seseorang. Ya sama-sama aja, dari dulu juga udah begitu ya. Dimana di dalam penjara itu Nabi Yusuf itu ya karena memang orang soleh, itu sering sekali menafsirkan mimpi-mimpi orang yang lain ya. Jadi di penjara ada orang mimpi diceritain ke Nabi Yusuf begini-begini, dikasih tahu gini-gini, oh ternyata benar. Ada lagi orang yang punya mimpi ditafsirin sama Nabi Yusuf alaihissalam gini-gini, oh ternyata benar. Sampai di penjara ini ternyata kisahnya Nabi Yusuf yang ahli tafsir mimpi itu dikenal sama orang-orang yang lainnya, ya, sama orang-orang yang lainnya. Nah di sini kan Siti Zulaiha itu tercemar namanya karena pengen menfitnah daripada Nabi Yusuf. Ya. Suatu saat Siti Zulaiha itu mengagendakan, mengundang orang-orang yang mencibirnya, mengundang orang-orang yang membencinya, mengundang orang-orang yang suka nyinyirin dirinya itu di dalam suatu jamuan. Di mana di dalam jamuan itu para tamunya itu disuruh untuk memotong buah-buahan lah ya, memotong buah-buahan. Ada yang memotong buah apel, ada yang memotong buah durian segala macamnya. Itu ketika para tamunya itu disuruh motongin buah-buahan, itu langsung dihadirkan, langsung disajikan, langsung diperlihatkan Nabi Yusuf alaihissalam di tengah-tengah orang yang lagi motong buah-buahan, tumbuh-tumbuhan atau motong-motong daripada buah-buahan. Dimana ketika peristiwa itu, ketika yang namanya kejadian itu, karena saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, karena saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang yang tadinya disuruh untuk motong buah-buahan itu nggak fokus, sampai tidak sengaja melukai daripada tangannya sendiri. Saking apa? Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kisahnya ini terkenal lah ya. Dan ya yang seperti kita ketahui, bahwasanya ketika kita itu menerima suatu nikmat, terkadang yang namanya rasa sakit itu nggak akan ada rasanya. Jadi orang-orang yang ngiris-ngiris motong-motong buah-buahan itu sampai ngelukai daripada tangannya itu, saking nikmatnya melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai nggak terasa bahwasanya tangannya udah pada berdarah. Insya Allah ya. Berarti antum bayangkan betapa gantengnya daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah suatu saat karena terkenalnya Nabi Yusuf alaihissalam itu akan ilmunya yang bisa menafsirkan mimpi, kisah ini tuh terdengar sampai ke telinga seorang raja Mesir, di mana raja Mesir itu punya mimpi yang mana mimpinya itu nggak ada satupun orang yang bisa menafsirinya. Apa mimpinya raja Mesir itu? Yakni ada 7 ekor kambing apa sapi lah ya, 7 ekor sapi, di mana sapi ini
kurus kering, yang kurus ke kurus kering. Yang mana 7 ekor sapi yang kurus ini dimakan sama 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Nah ini orang-orang nggak ada yang bisa nafsir ini makna mimpinya apa daripada Raja Mesir. Sampai terdengar kisahnya daripada yang tadi Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan suatu mimpi, terdengar akhirnya ditemui daripada Nabi Yusuf alaihissalam dan diperintahkan untuk menafsirkan mimpinya. Jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi tersebut itu memiliki makna akan datang di mana 7 musim. 7 musim itu akan dilanda yang namanya kebahagiaan atau kesuburan, ya kesuburan yang sampai 7 musim. Dan setelah itu 7 musim itu akan datang 7 musim lagi di mana 7 musim itu akan menjadi masa paceklik, ya. Jadi 7 musim di awal itu subur, selanjutnya 7 musim yang awal itu akan menjadi masa Paceklik. Karena saking hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi dan ternyata itu menjadi kenyataan, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat menjadi seorang gubernur, menggantikan posisi bapak angkatnya yaitu Al-Kiftir tadi, dan dinikahkan oleh Raja Mesir dengan Siti Zulaikha. Itu kisah singkatnya saja.